ciri khusus yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan ciri-ciri khusus bangsa-bangsa lain di dunia. Pembentukan jati diri bangsa Indonesia antara lain suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Yang sangat membedakan Indonesia dengan negara-negara lain dan merupakan spesifik dari identitas nasional itu adalah ideologi Pancasila, yaitu ideologi Pancasila yang tidak dipakai oleh negara manapun kecuali Indonesia. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri, memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Dalam pengertian sosiologis, bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Dalam pengertian politis, bangsa merupakan sekelompok orang dalam suatu negara, sedangkan masyarakat dalam arti sosiologis merupakan sekelompok orang dalam suatu negara. Hans Kuhn, bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Makna negara. Pengertian negara. Kata negara berasal dari state atau stat dan statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Unsur-unsur pembentuk jati diri bangsa. Identitas fundamental adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundangan Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, dan Lagu Indonesia Raya. Identitas alamiah ialah ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang pluralis dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan, serta adat budaya, nilai ideologis, dan falsafah dalam proses berbangsa dan bernegara. Kenapa identitas nasional penting? Karena memiliki fungsi sebagai pedoman pegangan dalam interaksi dalam kehidupan bangsa yang pluralis, begitu juga dalam bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam hal pola pikir, sikap, perilaku menampakkan perbedaan dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Identitas bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Negara Pancasila. 2. Negara konstitusional. 3. Identitas lain dalam Undang-Undang 1945 Pasal 35 Bendera, Pasal 36 Bahasa Negara, Pasal 36 Lambang dan Semboyan, Pasal 36B Lagu Kebangsaan. 4. Negara kepulauan yang berciri Nusantara. 5. Budaya nasional, Pasal 32. Identitas sebagai jati diri bangsa. Dalam hal sosiologis antropologis, persekutuan hidup masyarakat berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa mempunyai satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan istiadat. Dalam hal politik, suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam bangsa yang sudah bernegara. Proses pembentukan bangsa terdapat dua model. Model ortodoks atau bermula dari adanya suatu bangsa, kemudian bangsa itu membentuk suatu negara, seperti Israel. 2. Model mutakhir, berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, seperti Amerika Serikat. Hakikat negara, menurut George Jelin, adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Menurut S.R. Djoko Sutomo, adalah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Unsur-unsur negara konstitutif. 1. Rakyat. 2. Wilayah. 3. Pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur negara deklaratif, pengakuan dari negara lain.
Proses terjadinya negara, penaklukan, peleburan, pemecahan, pemisahan diri, pendudukan, penyerahan, perjuangan. Proses berbangsa. NKRI merupakan negara berkebangsaan modern, negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme. Adanya tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman. Proses terjadinya negara Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan negara yang dicita-citakan adalah menuju pada kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terjadinya negara Indonesia adalah adanya kehendak bersama atas rahmat Allah. Negara Indonesia menyusun alat-alat kelengkapan negara, tujuan sistem pemerintahan. Berbangsa adalah manusia yang berjiwa dengan landasan etika, rukun, berbudi, berakhlak mulia, dan menjalankan hati nurani sebagai suatu gerakan dalam mewujudkan makna sosial dan adil. Bernegara adalah keinginan yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara elektis ke dalam sikap dan perilaku antar yang berbeda ras dan agama. Indonesia adalah wilayah kepulauan terintegritas secara nasional dari daerah daratan dan lautan ke dalam organisasi berbentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi yang diamanatkan Undang-Undang 45. Aktualisasi budaya berbangsa bernegara Indonesia B3I menjadi pedoman sebagai aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan sebagai komitmen yang datang dari diri sendiri dan bersikap dan berperilaku dengan pedoman yang diformalkan dan dapat diterima oleh warga Indonesia diharapkan dapat menuntun dalamnya menjalankan peran yang dibebankan kepadanya. Dengan pedoman itu mendorong kepada setiap warga untuk membangun kebiasaan yang produktif. Dengan menjadi pedoman dalam merumuskan budaya kerja dalam masing-masing unit kerja sesuai dengan bidangnya. Menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan merasakan arti penting untuk terus meningkatkan kompetensi agar dapat berperan dalam dimensi pembangunan. Proses berbangsa dan bernegara. Revitalisasi Pancasila adalah pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Penyelenggarakan MPK hendaknya dikaitkan dengan wawasan 1. Spiritual atau landasan etik, moral, religius. 2. Akademis, kualitas SDM, kebangsaan atau respek terhadap bangsanya, nasionalisme. 4. Mondial, kesadaran manusia untuk siap menghadapi perkembangan. Tantangan globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai suatu era zaman yang ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan iptek. Lunturnya tata nilai akibat dua hal. 1. Sikap individualistis. 2. Sikap materialistis. Problematika identitas nasional. Dalam keunggulan pelaksanaan unsur-unsur identitas nasional, 1. Identitas nasional fundamental tetap tercantum dalam undang-undang walaupun sudah diamandemen. 2. Identitas instrumental, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. 3. Identitas alamiah, kekayaan alam yang melimpah. Kekurangan keberhasilan pelaksanaan unsur-unsur identitas nasional baru menghayati pada tataran kognitif, implementasinya tidak konsisten. Bangsa Indonesia belum menggunakan dengan baik dan benar, belum bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang ada. Alasan kurang berhasilnya pelaksanaan identitas nasional, para pemimpin tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyat, primordial yang masih tinggi, kualitas SDM yang rendah. Kasus-kasus di Indonesia. Nama 1. Orde Lama konfrontasi dengan Malaysia. Tokohnya Insinyur Soekarno. Latar belakang kasusnya perebutan wilayah. Akibat dari kasus tersebut kehilangan sebagian kali
Kalimantan Utara ya. Alternatif pemecahan meningkatkan kerjasama bilateral dan internasional. Penanaman nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa pada diri sendiri, membangun ketahanan dalam keluarga, membangun karakter dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini saya akan menambahkan faktor pembentuk identitas bersama atau nasionalisme Indonesia, yaitu primordialisme sakral atau agama, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, konsep sejarah, dan kelembagaan. Membina jiwa nasionalis, mempersatukan perbedaan potensi, menghormati bendera kebangsaan, menghayati makna lagu kebangsaan, mendalami makna lambang negara, mengembangkan perilaku nasionalis, membina serasi, selaras, dan seimbang, mengasihi, membina, dan memberi, tidak menonjolkan perbedaan, cinta lingkungan hidup, suka bekerja sama, menjauhi pertentangan dan perkelahian, dan menggalang kegiatan persatuan. Terima kasih atas presentasinya untuk kali ini. Terima kasih Bu Ajeng atas materinya hari ini ya Bu. Assalamualaikum.